Pembelajaran jarak jauh sering diistilahkan distance learning. Hal ini dapat dimaknai sebagai pembelajaran yang diselenggarakan secara terpisah antara pengajar dengan pembelajar secara fisik. Komunikasi dilakukan dengan dua arah yang difasilitasi dengan media semacam PC, TV, radio, telepon, internet, video, dan lainnya. Nah, pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Mengusulkan dan mengelola e-learning berarti bekerja dalam sistem yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan konten yang akan disampaikan. Mengusulkan dan mengelola e-learning berarti bekerja dalam sistem yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan konten yang akan disampaikan. Nah, konsekuensinya itu ialah institusi dan manajemen pendidikan yang akan menjadi penyedia pembelajaran daring di masa mendatang perlu lebih banyak pemahaman. Di sekolah, guru adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Karena itu, proses tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Maka kami menyampaikan solusi dengan media ajar pembelajaran jarak jauh menggunakan banyak situs yang dapat dijangkau oleh siapapun. Yang pertama, kita membutuhkan video pembelajaran dengan animasi. Kami menggunakan situs Powtoon untuk membuatnya. Kemudian, untuk mengakses referensi belajar berupa buku atau video lainnya, ada iPusnas dan YouTube. Setelah itu, untuk membuat kuis singkat, terdapat sebuah situs atau aplikasi yang bernama Quizizz. Untuk memberikan instruksi dan menyediakan halaman untuk membagikan informasi kepada peserta didik, digunakan Google Classroom. Hingga untuk sesi diskusi akan disediakan lewat WA ataupun video conference lewat Zoom. Powtoon Video Maker and Make Videos and Animation Online menampilkan halaman seperti ini. Nah, yang pertama kita bisa klik tanda tambah untuk menggunakan template. Misalnya saya ingin menggunakan template yang tidak ada bacaan pro-nya. Kita bisa klik preview bertampilan seperti ini. Walaupun kita menggunakan template yang telah tersedia, namun kita juga dapat mengedit elemen-elemen semua ini. Kita bisa menghapus atau menambah elemen dengan menggunakan fitur balas sebelah kanan. Nih. Atau kita juga bisa menambahkan slide, tinggal tambah slide kosong. Kemudian edit sesuai keinginan kita menggunakan fitur yang tersedia di sini tadi. Dari video yang sudah dibuat, siswa akan menontonnya dari jarak jauh. Dari situ mereka akan mengambil catatan dan kemudian untuk memahaminya. Kemudian kita akan membuat kuis melalui situs Quizizz. Berikut adalah langkah-langkah singkatnya. Yang pertama, kita akan mencari di Google dengan Quizizz seperti pada layar. Kita akan create a quiz. Kemudian kita pilih kuis, buatlah nama kuisnya, misalnya himpunan. Karena ini topiknya adalah matematika, silahkan pilih matematika, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita mau membuat kuis dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian di fitur itu kita bisa ketik pertanyaan-pertanyaan. Pilih jawabannya. Kemudian tentukan waktunya, misalnya satu soal 30 menit, 30 detik, 20 detik, dan sebagainya. Di sini juga kita bisa menentukan satu soal itu ada berapa poin. Misalnya di sini kami membuat satu soal itu ada 2 poin. Tinggal kita klik save atau simpan. Maka soal kita sudah disimpan. Untuk membuat soal lain, silahkan klik lagi membuat soal dan lakukan hal yang serupa. Nah, setelah itu kita akan simpan. Kita bisa membuat sebuah gambar untuk membuatnya lebih menarik lagi. Sambil menunggu mengupload gambar, kita bisa milih bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian ini kuisnya untuk kelas berapa. Ini himpunan untuk kelas 7, maka kita pilih grade 7. Kemudian kita tinggal save. Kita akan diarahkan kemudian ke halaman ini. Nah, kita bisa share link dengan mengcopy link,
kemudian kita bisa membagikannya kepada siswa. Jadi di sini kita akan membuat Google Classroom. Yang pertama kita akan create class. Kemudian kita memberikan nama kelasnya, misalnya di sini matematika kelas 7. Untuk fitur-fitur yang lain kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya jam pelajaran dan lain-lain. Nah, di situ ada class code-nya. Ini adalah undangan untuk bergabung ke dalam Google Classroom ini. Karena kita mau menyampaikan berbagai informasi melalui Google Classroom, kita bisa, tadi kan ada kuis. Kita copy linknya. Kemudian kita kembali ke Google Classroom, kita salin linknya. Nah, di situ kita bisa mengumumkan kepada siswa untuk mengerjakan kuis setelah menonton video. Kemudian kita instruksikan mereka untuk berdiskusi ke laman WA ataupun forum conference seperti Zoom. Dalam pembelajaran jarak jauh dibutuhkan berbagai teknologi supaya pembelajaran jarak jauh ini dapat dilakukan dengan baik. Begitulah kami mengusulkan untuk menggunakan berbagai situs atau aplikasi yang dapat beserta susunan strategi pembelajaran yang kami rancang. Yang pertama, siswa akan diberikan video, kemudian mereka akan mencari berbagai referensi melalui YouTube, perpustakaan online, dan sebagainya. Kemudian menyediakan kuis untuk mencari tahu apakah mereka sudah memahami isi video tersebut. Semua media ajar dapat kita upload melalui Google Classroom agar dapat diakses oleh semua peserta didik yang kita ajar. Setelah itu, kita bisa mengarahkan mereka untuk membawa atau mendiskusikan apa kesulitan yang mereka alami dalam mempelajari materi yang kita sampaikan lewat video. Kita bisa membuka video conference melalui Zoom ataupun melalui diskusi bersama peserta didik lainnya di grup WhatsApp. Demikianlah gambaran dari media ajar yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses oleh guru dan siswa dengan mudah di situs internet dan dapat dijangkau secara gratis, serta berbagai strategi pembelajaran berupa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kami dari kelompok 8 PSPMD 2021 mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.